Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pimpinan, kasih, dan penjagaan-Mu sepanjang malam. Dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan anugerah yang baru, dan kasih Tuhan yang baru untuk kami boleh nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini berkatilah perenungan firman-Mu dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, tema kita hari ini ialah kekuatanku di dalam Tuhan. Saudara, kitab Yesaya ini pasal 40 merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel antara tahun 598 sampai 582 sebelum Masehi, di mana pada masa itu umat Israel mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam karena Tuhan yang mereka imani dari sejak dahulu ternyata telah dikalahkan oleh dewa Babel. Mereka merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan, membiarkan, dan meninggalkan umatnya di saat mereka mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa Babel pada waktu itu. Kerja paksa seolah-olah telah menjadi rutinitas hidup sehari-hari bagi mereka di Babel. Berbagai bentuk penyiksaan, perlakuan kasar yang dilakukan oleh penguasa Babel seakan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Saudara, namun Tuhan tak kunjung datang untuk menolong mereka. Mereka berdoa, mereka berseru, namun Tuhan terasa diam seribu bahasa. Klimaks dari kekecewaan dan keputusasaan mereka ialah ketika mereka mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 27 dikatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, keluhan ini mengisyaratkan bahwa Allah telah mengabaikan umat perjanjiannya. Tuduhan bahwa Israel telah diabaikan dengan tuduhan bahwa Allah telah dengan sengaja menyerahkan mereka kepada penyiksaan dan kesengsaraan hidup pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang tidak stabil itulah Nabi Yesaya yang juga ikut dibuang ke Babel menyadari bahwa pembuangan yang dialami umat Israel adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, di mana mereka sering mendua hati dan mengkhianati Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada para dewa di bukit-bukit pengorbanan dan hidup tidak setia kepada Tuhan. Di dalam kesengsaraan yang dialami umat Israel, Nabi Yesaya mengajak umat Israel untuk menjadi pribadi yang kuat. Sang Nabi mengajak umat untuk mengintrospeksi diri masing-masing karena pembuangan yang mereka alami di Babel tidaklah lebih dari sebuah didikan Tuhan kepada mereka. Karena itu, Nabi Yesaya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri di dalam penderitaan itu, melainkan Tuhan selalu hadir dan menguatkan, bahkan memberikan semangat baru kepada umatnya yang sedang putus asa dan tak berdaya. Di dalam menghadapi keputusasaan tersebut, apa yang Allah tawarkan kepada mereka? Allah menawarkan kekuatan baru kepada mereka. Allah memang tidak pernah menjanjikan cara yang mudah dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tapi Allah meyakinkan umatnya bahwa Allah tidak pernah menempatkan mereka dalam posisi tanpa menyediakan
pertolongan dan kekuatan bagi mereka. Saudara, dalam perikop ini Allah pertama-tama menanggapi pertanyaan tentang kesetiaannya dengan berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Ayat 28. Allah mau mengatakan bahwa secara historis Allah telah membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal dan tidak berubah. Tuhan mengingatkan mereka secara singkat tentang kekuatannya yang tak terbatas dan kebijaksanaannya yang tak terduga. Ketika Israel menghadapi kesulitan, itu bukan hasil dari kelemahan atau ketidaktahuan Allah, tetapi memang ada maksud di dalamnya mengapa umat Israel menderita pada waktu itu. Saudara, dalam bagian ini Nabi Yesaya mau mengkontraskan antara kekuatan manusia dengan kekuatan Allah. Karena itu ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna muda jatuh tersandung. Ini artinya orang-orang muda yang memiliki kekuatan, kemampuan, tapi toh bisa menjadi lesu dan frustasi, bisa menjadi lelah dan tak berdaya. Dengan kata lain, seberapa kuat pun kekuatan manusia, ada batasnya. Kita tidak bisa berharap dan mengandalkan kekuatan kita. Energi kaum muda yang tampaknya kuat, akhirnya ada batasnya. Artinya, kita tidak dapat bergantung pada kekuatan kita, karena semua itu akan menjadi sia-sia. Tak ada orang yang begitu tangguhnya di muka bumi ini yang mampu menahan semua beban hidup yang ada. Tetapi ayat emas kita berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi fokus kekuatan kita hanya satu, yaitu di dalam Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan selalu mendapatkan kekuatan, dan ia tidak akan pernah putus pengharapan dan putus asa. Mungkin hari ini belum terjadi apapun, tetapi sesungguhnya ada kekuatan yang memampukan kita untuk berjalan, bahkan berlari saat menjalani kehidupan yang sulit ini. Saudara, segala hal yang harus kita hadapi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seumur hidup kita akan dimampukan Tuhan untuk kita bisa melewatinya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan baru yang melampaui apa yang bisa manusia pikirkan, sesuatu yang bukan berasal dari dalam dirinya. Kekuatan yang berasal, yang bersumber dari Tuhan, yang memampukan kita untuk berjalan meskipun di dalam pergumulan. Karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan yang baru. Datanglah kepada Tuhan. Kristus menyambut kita, menunggu kita, dan Dia berkuasa menolong kita. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, kami begitu lemah. Kami butuh Engkau Tuhan, dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyak beban yang harus kami pikul, beban pekerjaan, beban keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Tuhan, seringkali semua itu menekan kami dan bahkan membawa kami di ambang keputusasaan. Tolong kami, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Itu Tuhan, topanglah kami. Bawa kami senantiasa mendekat hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kehidupan kami, di hari yang baru ini, kami serahkan dan kami bawa hanya kepada Engkau. Biar Tuhan menolong, menyertai, menjaga, dan memberkati setiap langkah kehidupan kami.
Tuhan, kasihani kami. Kami serahkan seutuhnya dan seluruhnya kehidupan ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.